Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Kami mintakan perhatian atas pembacaan Warta Jemaat. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Klasis Kota Ambon, nomor 20 tahun 2022. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat Ebenezer menyampaikan selamat datang dan selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. Angka-Rum 1 pelayanan sepekan ini. 1.1 Majelis bertugas minggu pekan ini. 1 Penatua Martina Tupamahu Tetelepta. 2 Penatua Yakob Sekawael. 3 Penatua Elizabeth Kuhuparu Matulesi. 4 Diaken Yohanes Saetapi. 5 Diaken Sentia GM Tomasua Birahi. 6 Diaken Debi J. Haurisa Tutu Hatunewa. 1.2 diberitahukan kepada pengasuh jemaat GPM Ebenezer bahwa bimbingan pengasuh akan berlangsung pada hari ini bertempat di gedung gereja Ebenezer pada pukul 14 waktu Indonesia Timur atau jam 2 siang. Mohon kehadiran seluruh pengasuh dalam proses bimbingan tersebut. 1.3 Dalam kebaktian minggu pagi ini akan dirayakan sakramen baptisan kudus terhadap 4 orang anak pada kebaktian pukul 7 di gedung gereja Gloria dan pukul 9 di gedung gereja Ebenezer. Angka-Rum kedua, pelayanan pekan depan. 2.1 Pengaturan tugas kolektan paduan suara dan timpelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 29 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Gedung gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektan ranting 6, paduan suara Sanobar, timpelda kelompok Sion dan Peniel. Pukul 9, kolektan ranting 12, paduan suara Romans, timpelda kelompok Irene dan Peniel. Gereja Gloria pukul 7, kolektan ranting 2, paduan suara Eklesia, timpelda kelompok Shalom. Angka-Rum ketiga, informasi lain. 3.1 Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer bahwa bendahara jemaat GPM Ebenezer yang akan menggantikan almarhum Diaken Igos Hertian adalah Diaken Esther Kainama Apitule dan Ketua Seksi Pemberitaan Injil dan Pelayanan Kasih atau yang disingkat PIPK yang akan menggantikan almarhum Penatua Ateng Lasatira adalah Penatua Yakonias Riri Slarmanat. 3.2 Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa IM GPM Ranting 1 Cabang Ebenezer menyelenggarakan aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah yang akan berlangsung pada hari Sabtu 4 Juni 2022. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang warga jemaat yang berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut dapat menghubungi pengurus Ranting 1 pada wilayah sektor pelayanan 7 atau melalui PHMJ di kantor jemaat pada setiap jam kerja. 3. Angka-Rum 3.3 Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusandiwe Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademik 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer
pada setiap hari kerja. 3.4 Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup kedua telah membuka pendaftaran perlombaan untuk beberapa mata lomba antara lain paduan suara dewasa campuran, paduan trompet, solo anak, solo pendeta, debat, lomba video dan foto kreatif, dan mangail mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.5 Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Kopertis dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak menantangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang telah menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayaknya orang-orang yang beragama dan beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak-anak agar mereka menyeimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan Rumah Pastori 4. 3.6 Kebaktian syukur kenaikan Yesus Kristus akan berlangsung pada hari tanggal Kamis 26 Mei 2022 pukul 7 waktu Indonesia Timur di gedung Gereja Gloria dan gedung Gereja Ebenezer. Angka room 4 pelayanan kebaktian saat ini. Kebaktian saat ini akan dilayankan dengan pengaturan sebagai berikut. 4.1 Kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ke-4. 4.2 Pelayanan firman dalam kebaktian saat ini adalah Pendeta Emeritus Ellen Kirwenu, Sarjana Teologi. 4.3 Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian saat ini didasarkan pada Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ditang lonceng 3, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan nyanyian rohani nomor 4 bait 1 dan 4. Ambon 22 Mei 2022. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlib J.A. Koritielu Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Beninitus Makasali.
Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pagi ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sambil tetap berdiri kita mendengarkan nats pembimbing kita dari kitab Filipi pada pasal yang kedua ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Demikianlah kata firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 144 ayat 1 dan 3. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk pada umat yang mengaku dosa. Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah.
tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan bagi kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lekatkan aku yang lemah sebagai dasar-Mu. Berita anugerah dan pengampunan dosa. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Silakan Bapak Ibu berdiri. Karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu beri dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah, dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kita baca di saat ini terambil dari kitab Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun kami selaku umat-Mu di dalam kebaktian ini,
Dan kesempatan ini kami akan membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, artikan firman ini bagi kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan, Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahu kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat Shalom. Pagi ini kita ada di dalam cerita Kejadian 47 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang bercerita tentang sejarah hidup Yakub dan anak-anaknya pada saat-saat mereka mengalami krisis di Kanaan. Krisis apa Bapak Ibu? Krisis kelaparan. Sebuah sejarah hidup dari nenek moyang Israel yang tidak asing bagi kita karena pernah kita ada di pendidikan sekolah minggu, dan cerita ini mungkin diungkapkannya berulang-ulang. Tetapi dalam cerita ini ditekankan bagaimana ketahanan hidup keluarga Yakub
yang berhadapan dengan orang asing Firaun. Yakub dan keluarganya berjuang mati-matian untuk mempertahankan keluarganya. Dalam cerita ini Bapak Ibu ada satu anak yang memang sudah diberkati dan hidup menjadi pembesar di Mesir, yaitu Yusuf, tidak asing dalam cerita ini. Dan ini adalah prakarsa daripada Yusuf, karena Yusuf tahu apa yang akan terjadi dengan ayahnya dan saudara-saudaranya di Kanaan itu. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yusuf bercerita kepada sang pembesarnya Firaun. Walaupun pada saat itu Yusuf adalah orang yang sangat dipercaya oleh Firaun pada saat itu. Yusuf tahu apa yang dirasakan ayahnya dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kondisi hidup daripada Yakub dan anak-anaknya itu, walaupun mereka sudah tahu bahwa ada seorang saudara dan anak mereka yang telah diberkati menjadi pembesar di Mesir, tapi mereka tidak arogan untuk cepat-cepat masuk di Mesir seadanya. Tadi di dalam cerita tadi mereka berderet-deretan memasuki kota Firaun itu untuk bagaimana meminta belas kasihan daripada Firaun supaya mereka bertahan hidup di sana karena kelaparan, karena krisis yang dilanda mereka di Kanaan. Yusuf dengan senang hati menerima ayahnya dan saudara-saudaranya. Walaupun kita tahu dalam cerita sebelumnya Yusuf ini adalah orang yang sangat dibenci di tengah-tengah keluarganya. Tapi Yusuf menjadi berkat bagi keluarganya. Sehingga apa yang dimilikinya di Mesir itu bisa membantu ayahnya dan saudara-saudaranya untuk membangun kehidupan mereka. Firaun bertanya pada saat mereka masuk, apa pekerjaan kamu? Mereka dengan sangat rendah hati, dengan sangat terbuka, mengatakan bahwa mereka adalah gembala-gembala domba. Keterbukaan keluarga Yusuf, keterbukaan Yakub dan anak-anaknya untuk Firaun menaruh belas kasihan. Firaun menaruh belas kasihan kepada mereka dan karena itu tidak canggung-canggung segera Firaun memerintahkan Yusuf untuk menetapkan daerah untuk mereka menetap di sana, sekalipun bagi Yakub dan anak-anaknya mereka tahu bahwa di sana mereka hidup sebagai orang asing yang tidak punya apa-apa. Membayangkan ketahanan keluarga Yakub yang hidup di dalam penderitaan. Firaun tanya lagi kepada Yakub, sudah umur berapa kamu hidup? Tapi apa yang diceritakan Yakub? Yakub menggambarkan tahun-tahun kehidupan yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan penderitaan. Tahun-tahun itu memprihatinkan Firaun, sehingga bagaimanapun mereka harus diterima di tanah Mesir. Satu kepedulian daripada pembesar. Dan kita lihat bahwa Yusuf tidak menaruh dendam, tetapi lebih daripada itu dengan kerelaan Yusuf untuk membangun relasi dengan keluarganya Yakub dan sanak saudaranya. Berarti di sana ada pemulihan kehidupan bagi keluarga Yakub. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita ini adalah sebuah cerita yang memang sudah kita tahu lama. Tetapi cerita ini punya nilai untuk bagaimana kita maknai di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang hidup cuma karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Mungkin dari cerita ini juga mau mengingatkan kita bagaimana kita pernah mengingat masa-masa lalu kita yang sulit, dan pada saat ke depan kita sudah memiliki berkat yang begitu melimpah. Jangan pernah lupa bahwa pernah saya juga hidup kurang-kurang. Dan karena itu ketika saya sudah memiliki berkat yang melimpah, saya tidak boleh melupakan saudara-saudara saya. Ini yang dialami oleh Yusuf. Walaupun tadinya
Yusuf itu diancam oleh keluarganya, sanak saudaranya, dibenci oleh sanak saudaranya. Tetapi Yusuf dengan rendah hati mau mengampuni mereka dan membawa mereka kepada satu kehidupan yang bertahan di Mesir, di daerah yang bukan milik Yusuf, di daerah yang bukan milik Yakub dan anak-anaknya. Ada penetapan waktu dan daerah di mana Firaun mengizinkan ini kepada mereka untuk berdiam di dalamnya dan melakukan aktivitas hidup sebagai gembala domba, bertahan di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Bapak Ibu yang diberkati, cerita ini memang cuma singkat seperti ini, tetapi cerita ini mempunyai makna ketika kita berada di dalam tahun-tahun kehidupan kita sebagai gereja yang diselamatkan, keluarga-keluarga yang diselamatkan, keluarga-keluarga yang berjuang seperti Yakub dan sanak saudaranya. Bahwa tahun-tahun hidup yang kita alami ini bukan aman-aman, satu waktu juga kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Dan mungkin saja Tuhan akan menguji kita dengan kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sebagai keluarga, tetapi juga sebagai gereja. Mana ada hidup yang enak di bumi? Tidak ada, Bapak Ibu. Semuanya berjuang untuk sebuah kehidupan yang aman. Semuanya berjuang untuk sebuah kehidupan yang sejahtera. Tetapi untuk mendapatkan itu membutuhkan pengorbanan dan pergumulan yang panjang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ujung penderitaan ada mahkota kehidupan. Amin. Oh, tidak selamanya orang kaya itu enak. Mungkin juga dia hidup di dalam kewaspadaan dan rasa takut. Lihat mana orang kaya hidup rumahnya terbuka. Nih, pasang CCTV, takut yang orang pancuri. Pakai orang jaga, takut yang orang pancuri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tapi lihat kepada orang miskin, mereka hidup apa adanya. Nah, firman Tuhan di pagi ini mau mengingatkan kita, Bapak Ibu, untuk bagaimana kita membangun ketahanan keluarga-keluarga kita cuma dengan kekuatan Allah dan firman-Nya, janji-janji Allah yang menghidupkan. Relasi Yusuf dan sanak saudaranya adalah sebuah solidaritas yang membangun kehidupan. Yang tadinya mengalami krisis tetapi dipulihkan oleh karena hati yang mau saling mengampuni dan penerimaan satu dengan yang lain, sadar akan hidup, sadar akan kekurangan dan kelebihan masing-masing, lalu meramu menjadi satu. Itulah kehidupan. Jadi Bapak Ibu gereja, Bapak Ibu dan beta semua keton terpanggil di dalam perbedaan, tetapi perbedaan itu tidak bisa membuat kita saling pisah, saling selisih, saling cekcok. Tetapi perbedaan itu akan membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Mana di dunia ini cuma perempuan saja, tidak ada laki-laki. Mana di dunia ini cuma satu marga saja, bermacam-macam marga. Jemaat Ebenezer saja terdiri dari berbagai suku yang ada di Ebenezer. Bukan cuma orang yang berasal dari Ambon, tapi dari Tenggara, dari mana-mana ada di jemaat GPM Ebenezer. Itulah kemajemukan, itulah solidaritas kita. Kita membuka ruang-ruang kehidupan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Yusuf ada di tampa yang enak, tapi saya pernah lupa saudara-saudara yang susah. Urus sampai don datang masuk di Mesir, hidup baik-baik. Minta izin dari sang pembesar Firaun. Dengan segala keterbukaan, terbuka kepada Firaun, kita ini adalah pengembara, kita ini adalah gembala domba, kita bukan apa-apa. Kita pernah susah, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Hanya melalui Yusuf, mereka diberkati di Mesir dan mengalami kehidupan. Amin. Itu adalah cara Yusuf dan itu adalah cara Allah. Hati yang terbuka, hati yang mengampuni, membangun sebuah kehidupan yang lebih baik. Ketuntanya, mari di antara ketumpung kehidupan sudah terbuka, sudah plong, sudah saling mengampuni. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah realitas kehidupan. Bagaimana kita membangun ketahanan keluarga kita, gereja kita dan masyarakat kita. Gereja, masyarakat dan keluarga akan bertahan jika takut akan Tuhan
Tuhan dan firman menjadi sandaran kita. Bertahan di tengah-tengah kesulitan itu juga adalah kerja Roh Kudus. Kerja Roh Kudus bukan sekedar dikasih semangat, sukacita dan damai sejahtera, tapi bertahan di tengah kesulitan itu juga adalah karya Roh Kudus. Lihatlah kepada Yakub, lihatlah kepada Paulus, mereka bertahan di tengah kesulitan. Dan di situ Tuhan berkarya dengan kehidupan mereka. Mereka menunjukkan kualitas iman mereka. Bahwa di mana-mana Tuhan ada. Amin. Walaupun Tuhan itu tidak kelihatan. Sesungguhnya ketika kita sendiri sebenarnya bukan kita sendiri. Allah ada bersama dengan kita. Kita meyakini itu di dalam iman kita. Walaupun mata jasmani kita tidak melihat siapa itu Allah. Tapi tangannya selalu menjamah. Itu tidak pernah kita lihat dan cuma kita rasakan. Amin. Itu yang harus kita ungkapkan, harus kita mengalami dan kita bilang bahwa Allahnya seperti begini. Allah bukan ada di tempat-tempat yang enak Bapak Ibu. Allah bukan ada di rumah-rumah batu yang bagus, rumah-rumah yang mewah. Tapi Allah juga ada di kehidupan yang sangat kecil. Bapak Ibu, Allah itu hidup dengan janjinya. Kita hidup bukan karena situasi, tapi kita hidup karena janjinya. Janji itu yang harus kita pegang sepanjang umur kehidupan kita. Allah tidak jauh dari Bapak Ibu dan Beta, ada di sekitar tanpa kita lihat. Jamahan tangannya selalu menggendong. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun ketahanan keluarga itu cuma dengan doa dan firman-Nya. Itu yang harus kita kejar. Orang berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan ini, bagaimanapun semua orang harus berjuang. Tanpa perjuangan bersama dengan Allah tidak akan ada artinya. Pekerjaan apapun, sekecil apapun, taruhlah Allah. Maka di sana Allah akan memberkati dan mujizat Allah akan nyata. Orang akan terkagum-kagum melihat karya Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan keluarga yang kecil. Amin. Keluarga yang kecil bila dididik dengan takut akan Tuhan akan menjadi luar biasa dan orang akan melihat begitu baiknya Tuhan dan Tuhan tidak pandang muka. Siapapun dia berjalan bersama dengan Allah akan menjadi luar biasa. Amin. Mari kita berjalan bersama dengan Allah sekalipun kita kecil, sekalipun kita kurang. Berjalan bersama-sama dengan Allah. Allah kehendaki daripada kita hati yang berserah, hati yang bersyukur. Beta suka bilang, badiri bicara tado-tado biar sendiri, mulu komat kamit orang bilang gila, seng. Beta ada bicara dengan Tuhan Yesus, antua dengar. Karena tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus ketuhan yang ada punya arti apa-apa. Bukankah Allah itu hidup? Bukankah Allah itu tak terbatas adanya? Manusia terbatas, dunia terbatas, pengetahuan terbatas. Pengetahuan manusia terbatas, tetapi Allah dengan kasih-Nya tidak terbatas. Amin. Allah dengan kuasanya tidak pernah terbatas. Dan Allah tidak pernah pandang muka. Allah melihat hati orang yang mau berubah. Mari Bapak Ibu menangis di hadapan Tuhan. Bukan ketong Pak Dede atau apa, tidak. Tapi ketong sadar bahwa tanpa Tuhan ketong tidak akan mampu menjalani kehidupan. Karena itu bersyukurlah. Air matamu kutaruh di kirbatmu. Allah lihat. Orang yang selalu bergumul dalam penderitaan dan kesulitan bersama dengan Allah. Mari Bapak Ibu jangan pernah takut. Sekalipun ketong kurang-kurang, tapi Allah bertambah-tambah di ketumpung hidup. Amin. Sekalipun ketong terbatas, tapi ketumpung iman kepada Allah tidak pernah terbatas. Pagi, siang, dan malam ketong bilang per Tuhan, Tuhan siap mendengar. Matanya tidak tertutup, telinganya siap selalu mendengar. Ia tidak tertidur dan tidak pernah terlelap. Itulah Allah yang hidup, Allah yang mati dan bangkit dalam Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu. Beta berjalan sendiri bisa pernah takut Bapak Ibu. Ya, karena beta yakin sungguh Tuhan Yesus terlalu baik. Kalau beta cerita banyak. Beta bisa rasa Tuhan baik Bapak Ibu. Mari ketong balas Tuhan pun kebaikan dalam ketumpung hidup dengan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan perjuangan. Tuhan akan memperhitungkan keringat kita yang jatuh untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama dengan penuh pengampunan kasih yang tulus. Tuhan Yesus mengerti apa yang kita alami dalam hidup tiap-tiap hari. Taruhlah seluruh kehidupannya kepada Tuhan.
Tuhan akan siap untuk membangun kehidupan Bapak Ibu keluarga. Gereja ini, masyarakat ini, ketong semua dikuatkan oleh kasih Tuhan. Akan banyak masalah menimpa kami, tapi ingat janji Tuhan yang tidak pernah luntur dalam hidup ini. Janji Tuhan yang selalu hidup. Mari ketong ke alat di dalam tangan Tuhan untuk kita menyanyi nyanyian GPM 280 untuk sambut pemberitaan firman yang kita dengar. Hidup dalam Tuhan paling manis, satu hati satu rasa gandonge, susah dan senang sama rasa, ingat janji Tuhan gandonge. Dalam susah jangan lupa janji Tuhan gandonge, mari pegang tangan manis. Jangan buang muka dari saudara gandongnya, ingat janji Tuhan manis. Mari bangun hidup sama-sama, satu hati satu jantung. Disilakan Bapak Ibu berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama segala orang percaya di segala abad dan tempat, kita berkata akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diselibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya disilakan duduk. Kita akan mendengar pujian yang akan dibawakan oleh paduan suara anak sektor 1 Ecclesia Children. Silakan.
Angke Eklesia Coet luar biasa diberkati selalu oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan anjuran ini sebelum persembahan diberikan. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan murah-mu bahkan di sorga dan di dunia,
Jemaat dipersilakan berdiri. Oh Tuhan, terimalah persembahan umatmu, selaku ungkapan syukur padamu, atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup dan mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Eklesia senior disilakan untuk puji Tuhan dengan kidung pujiannya.
Tuhan Yesus memberkati Eklesia Senior dengan langkah-langkahnya ke depan. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terpuji, pujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Nah, kami merasakan sungguh kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Di liku-liku kehidupan kami, di perjuangan kami, di tugas-tugas dan tanggung jawab kami, di cita-cita kami. Siapapun kami merasakannya bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Tuhan Yesus Kristus, kami masih diizinkan Tuhan lagi untuk berjuang di hidup ini, berjuang di perjuangan kami, berjuang di masa depan kami, berjuang di masyarakat kami, berjuang di keluarga kami, berjuang di pekerjaan-pekerjaan kami. Baik kami sebagai anak-anak maupun kami sebagai orang tua, apapun profesi kami masih diizinkan Tuhan untuk beraktivitas, menopang kehidupan ini lebih baik. Kami minta tolong dari Tuhan untuk bersama-sama dengan kami dalam langkah-langkah juang kami, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan. Sungguhnya di bawah kolong langit ini mata Tuhan tidak tertutup untuk perjuangan kami, untuk tugas-tugas dan tanggung jawab kami, untuk kesungguhan dan kesetiaan kami, untuk panggilan kami sebagai suami, istri, bahkan anak-anak dalam keluarga rumah tangga. Kami tidak ada habisnya untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selagi kehidupan masih Tuhan izinkan. Ada banyak bentuk kehidupan yang kami alami ini yang sangat memprihatinkan kami. Mereka yang susah, mereka yang berjuang karena masalah-masalah ekonomi. Mereka yang berjuang karena masalah-masalah hukum. Mereka yang berjuang karena masalah-masalah sosial. Mereka yang berjuang karena masalah-masalah pergaulan. Tuhan Yesus, semuanya itu menjadi bagian kami. Kami minta Tuhan mendahului kami ketika kami selalu mengingat Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa sendiri. Tuhan sumber kekuatan kami akan bersama-sama dengan kami. Tuhan akan menjadi suami bagi yang janda. Tuhan akan menjadi istri bagi yang duda. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi anak-anak yatim piatu, pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan menghibur dan menguatkan keluarga-keluarga yang bermasalah dengan kehidupan ini. Tuhan Yesus, semuanya terpampang di hadapan Tuhan. Kami taruh utuh semua pada Tuhan. Dan Tuhan siap mendengar keluhan-keluhan doa yang kami ungkapkan dari lubuk hati kami yang dalam. Baik secara diam-diam maupun nyata. Tuhan Yesus, dengar kami Bapa. Kami punya sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan penuh dengan kasih dan cinta yang tidak pernah berkesudahan. Berkati kami Bapa di sorga. Dalam seluruh tugas dan panggilan kami. Sebagai warga gereja kami masih diselamatkan Tuhan untuk ada di hidup ini. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk ada melewati masa pandemik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus dan tolong kami juga selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kami di waktu-waktu yang akan datang. Tapi kami pegang janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan Israel dari kesulitan, kesengsaraan dan penderitaan. Kami yakin Tuhan juga akan menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Karena perjuangan kami dengan mencucurkan keringat dan air mata tidak akan jatuh sia-sia jika Tuhan di pihak kami. Mari Bapa di sorga berjalan dengan gerejamu, dengan pemerintah yang Tuhan izinkan di wilayah kami. Berjalan dengan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Keluarga-keluarga yang berada, keluarga-keluarga yang sederhana, bahkan keluarga-keluarga yang miskin sekalipun, keluarga yang berkecukupan, semuanya kami minta Tuhan berkati, menjadi saluran berkat bagi kehidupan itu sendiri dan Tuhan Yesus dimuliakan. Yang berdoa bagi kehidupan anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup, anak yatim piatu, janda duda,
Tuhan Yesus tolong mereka dari tengah-tengah kesulitan mereka, biarlah melalui kehidupan yang ada di sekitar mereka, mereka juga menjadi tertolong, terhibur dan dikuatkan. Ini pengharapan dan doa kami Bapa. Kami terbatas, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya tidak terbatas. Dan kami yakin sekalipun kami terbatas, tetapi Tuhan tidak memakai makhluk lain untuk bersaksi, melayani dan mewujudkan kasih selain Tuhan memakai kami orang-orang berdosa ini. Biarlah hati kami selalu digelisahkan untuk tetap mendahulukan Tuhan dan berikan kekuatan. Kami boleh mewujudkan yang terbaik sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Bapa di sorga ini kami dengan rasa syukur hormat kami bilang terima kasih yang banyak pada Tuhan. Berkenan Tuhan izinkan kami untuk ada mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati apa yang telah kami dengar ini menjadi pegangan yang berharga. Rumah tangga selalu diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus ini kami yang berdoa bagi sangat jauh jawab tanggung jawab pelayanan dengan medan gumul yang mungkin saja mengalami terakan utuh karena mereka tidak lepas dari berbagai hal yang bisa menggoncangkan mereka akan memiliki yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan Yesus. Persembahan syukur yang sudah kami bawa, Tuhan jamah, Tuhan ubah menjadi olaan keuangan ini kami juga taruh pada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan segala sesuatu tersalur dengan baik, menjadi berkat bagi semua orang yang akan memilikinya dan berhak untuk memilikinya. Ini kami Tuhan Yesus berkati semua kami dengan pekerjaan-pekerjaan kami apapun bentuknya yang bergumul di dalam kami yang di surga. Kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, kita hampir berada di penghujung ibadah ini. Disilakan semuanya berdiri. Kita menyanyi nyanyian rohani 189 ayat 1 dan 3. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan memesan, jemaah nurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara jemaat. Amin, amin, amin. Pelayanan selesai, shalom Bapak Ibu. Silakan bersyukur di tempat.
teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan